Oke, kita di sini selain dari kita akan diajarkan oleh dosen kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Assalamualaikum Bu Sinta Rini Ayu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jelas suara saya, Mas Hari? Jelas Ibu? Jelas. Ya, Salam kenal terima ya Bu kasih. ya. Salam kenal, Mas Hari. Oke, teman-teman semuanya di sini ada 3 kampus ya. Ini eksklusif, hanya 3 kampus dari kampus lain tidak ada. Itu dari Akper Berkala, TNI Cembeluit dan juga Akper PLNI ya. Jadi mungkin ada teman-temannya yang bisa apa namanya belajar bareng ya kan. Terus saling kenal atau nanti di luar atau nanti setelah Ukom bisa ketemu di rumah sakit atau di tempat kerjanya nanti. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal Kamu sahabat. teman-teman semuanya, bisa lulus Ukom dengan 1 kali ujian. Berdoa Amin. menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, biar semangat pada malam hari ini ya, biar semangat aja nih ya, biar nggak ngantuk. Kalau Bang Hari bilang bilang perawat cerdas dan hebat, jawabannya kompeten, kompeten, kompeten. Bisa? Bisa Bisa, Kak. teman-teman? Bisa. Yang semangat ya, bisa ya? Betul. Ya, Ya. Oke, perawat cerdas dan hebat. Kompeten, 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 kompeten. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Coba diulang. afirmasi itu kita tanamkan teman-teman semuanya supaya bisa kompeten dengan 1 kali ujian dan dilancarkan dalam ukomnya. Amin ya Amin, rabbal amin ya alamin. robbal alamin. Oke, Bang Hari akan menjelaskan beberapa hal yang nanti akan kita bahas selama bimbingan ini. Yang pertama yaitu hari ini akan membahas 7 soal UKOM, akan membahas 7 soal ya, nanti akan dipaparkan oleh Bu Sinta. Suaranya masih kurang jelas. Halo, tes 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 1 2 3. Jelas? Iya, Kalau Kak, kalau dipegang kayak gini gitu jadinya jelas Kak. kan? Oh, kalau dipegang gini. Iya. Oh, kalau dilepas enggak? Jadi kecil. Oh, jadi Iya. kecil. Oke nih, sambil pegang deh. Oke. Jadi kita akan membahas 7 soal yang akan dipaparkan oleh Bu Sinta. Nanti ada setiap soal akan dibahas atau akan dijelaskan oleh Bu Sinta, setiap 1 soal, 2 soal. Nah, nanti sebelum ada pembahasan ya, nanti Bang Hari teman-teman semuanya bisa berpendapat kenapa menjawab A, B, C, D atau E. Jadi kita ada sesi diskusi. Jadi misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman yang kurang paham, bisa ditanyakan oleh Bu Sinta. Nah, oke. Dan juga tolong siapkan alat tulisnya teman-teman semuanya, pensil, pulpen atau buku untuk hal-hal yang nanti akan dibahas oleh Bu Sinta. Ada yang penting, mohon dicatat. Dan juga nanti Bang Hari bakal ada link absensi. Nanti Bang Hari bakal kasih link absensi di grup di Zoom ini. Jadi kalau yang tidak hadir pada malam hari ini, Bang Hari bakal laporkan ke dosen pembimbingnya. Oke, Bang Hari harap teman-teman dapat dipahami. Dapat dipahami teman-teman semuanya? Bisa, Iya, Kak. Siap, Oh, siap. Baik, siap. oke, kita langsung aja ke Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Oke, baik. Izin ya, Bang Hari. Saya ambil alih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih untuk teman-teman untuk kesempatannya hari ini. Sebentar. Perkenalkan, nama saya adalah Sinta Rini Ayu. Kebetulan saat ini saya mengajar di Stikes Permata Nusantara, itu ada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman yang mungkin kita masih satu Jawa Barat tapi beda wilayah saja ya. Oke, mungkin malam ini kita akan membahas tentang keperawatan, lebih tepatnya keperawatan gawat darurat. Sehingga saya harap nanti ini teman-teman harus bukan hanya cepat tapi tepat pilihannya gitu ya. Oke, sebentar saya akan share.
Ups. Apakah saya sudah bisa membuat share screen? Oke, nih dia. Oke, terlihat? Apakah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, Terlihat, tapi Bu. belum di slideshow ya? Iya, Sebentar. Ibu. Seperti ini, sudah? Belum, Terlihat? Ibu. Belum. Oke. Ini terlihat? Kalau di share screen jadi nggak terlihat ya? Seperti ini, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah? Bu. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Baik, mungkin saya langsung saja ya. Oke, kebetulan ini adalah kelas bimbingan. Ini ini yang eksklusif ya, sehingga ada eh, tiga kelas ya. Tiga kelas itu maksudnya adalah dari teman-teman ada beda tempat ya. Oke, hari ini nama saya Sintarini Ayu. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Baik, mungkin kita langsung saja topik pada soal pertama. Silakan dibaca. Untuk waktunya biasanya berapa lama, Kang Hari? Oke, Bang Hari bakal kasih waktu 40 detik untuk menganalisis dan 20 detik untuk menjawab. Bu Sinta boleh di slideshow gitu? Ini sudah di slideshow di saya. Oh, di sininya belum. Oh iya. Atau dari Kang ini aja tuh. Boleh Bu Sinta share ke saya. Saya chat Bu Sinta dulu ya. Sudah saya kirim tadi. Soalnya tadi ke Bang Bagus, ini harusnya ke saya. Oh iya. Bentar ya Bu ya. Ya, mangga. Di saya sih tadi barusan sudah share screen. Sudah slideshow juga. Sudah saya WhatsApp ya Bu ya. Boleh tolong dikirimin. Oke, baik. Saya forwardkan. Sudah masuk, Bang? Oke. Ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Sudah kelihatan teman-teman semuanya di layar? Sudah Sudah, kelihatan? Pak. Oke. Sudah, Kita Pak. langsung ke soal nomor 1. Ya, kita soal nomor 1. Bang Hari kasih 40 detik untuk analisis, 20 detik untuk menjawab. Silakan dimulai dari sekarang, silakan. Nanti bakal Bang Hari kasih kolom polling untuk menjawab ya. Oke, soal nomor 1 telah selesai. Silakan teman-teman dijawab di kolom polling. Oke, dari jawaban di atas ya, atau di jawaban di layar, paling banyak itu menjawab yang Masih jalan. masih jalan. Oke, sebelum Bang Hari sebelum lanjut ke pembahasan, Bang Hari pengen tahu dong. Teman-teman dari soal nomor 1 ini menjawab apa? Perwakilan aja satu atau dua orang. Alasannya apa menjawab A, B, C, D atau E? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ini dari 200 baru 100 yang ngisi.
Ayo teman-teman, ada yang mau berpendapat dari soal nomor 1? Yang ditanya tuh apa tindakan awal prioritas yang tepat pada kasus tersebut? Tuh. Izin jawab, Pak. Boleh Kak, silakan. Eh, Kalau pendapat saya jawab B ya, menutup luka dengan kasat 3 sisi karena ada luka terbuka di dada disertai pendarahan aktif. Izin. Oke, terima Kan kasih. tadi salah opsinya, pilihnya yang A. Oh, jadi Oh. Kak Farhan jawabannya apa, yang B ya? Tadinya mau jawab B, cuman klik Ada A. kepilih A Oh, seperti kepencet. Oke, jadi jawabannya itu Kak Farhan menutup luka dada dengan kasat 3 sisi. Alasannya karena terdapat luka terbuka di dada bagian kanan disertai pendarahan aktif. Mungkin teman-teman ada yang berbeda dari Kak Farhan? Saya Kak, saya Oke, jawabannya E. kenapa Kak Nabila jawabannya E? Karena keluhan utama pasien masuk ke IGD itu karena sesak napas berat. Nah, ditandai dengan tekanan darahnya menurun, nadinya cepat, pernapasannya cepat, saturasi oksigennya juga menurun. Oke, jadi Kak Jadi saya Nabila jawabnya E. Oke. Jadi ada dua jawabannya berbeda. Ya, Kak Nabila memastikan jalan napas terbuka dan pemberian oksigen karena nadinya 120 kali lagi 120 kali per menit. Pernapasannya 36 kali dan saturasi oksigennya 88%. Iya. Oke, terima kasih Kak Nabila dan Kak Farhan atas dua jawaban yang berbeda dan menghari share jawaban teman-teman semuanya. Ya, kebanyakan menjawab B dan E. Ya, Oke, langsung aja kita ke sesi Markibas. Apa itu Markibas? Ada yang tahu? Mari kita 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 bahas. bahas. Silakan Bu Sinta untuk menjelaskan soal Oke. nomor 1. Baik, terima kasih Kang Hari ya. Oke, ini jawabannya agak kejer-kejeran antara B dan E ya. Mungkin ini kenapa kita akan bahas satu persatu. Boleh mungkin kalau teman-teman lihat ya, yang perlu saya ingatkan adalah teman-teman, betul sekali mungkin tadi Farhan, kan itu Bu ada lukanya, betul ya. Kalau Farhan tuh lihatnya yang cepat, paling cepat itu apa? Lukanya Bu yang terbuka ada 2 senti dan harus ditutup dengan kasat 3 sisi. Oke, yang perlu teman-teman ingat ya, jadi kasus ini adalah kasus trauma toraks ya, yang mengarah ke open pneumotoraks. Betul sekali tadi yang pilihannya Farhan, tapi ya bukan prioritas awal, ya. Jadi teman-teman perlu ingat, yang namanya KGD itu kalau misalnya dia dengan trauma, trauma itu ada yang namanya airway, breathing, sirkulasi, disability, sampai dengan I nanti ya, imagine. Nah, teman-teman harus ingat, dengan keadaan pasiennya, apapun yang terjadi, ya lihat dulu yang paling mengancam nyawa. Apakah airway-nya, ya, ataukah breathing-nya, ataukah sirkulasinya. Kalau lihat dari keadaan ini, apa kira-kira yang paling mengancam nyawa? Datanya, dari datanya. Apakah tekanan darahnya akan langsung kehilangan darah banyak? Dari airway-nya, Bu. Sehingga 26 kali lihat sama saturasi saturasi. oksigennya ada 88% ya, dan nafasnya 36 kali per menit. Ingat ya teman-teman ya, ada saturasi oksigen 88 dan pernafasan di 36 kali per menit. Artinya memang di situ ada tanda-tanda hipotensi. Mungkin tadi Farhan itu terkecohnya 90,6 nih Bu, harus segera dihentikan pendarahannya. Tapi Farhan perlu ingat, untuk terjadinya perdarahan atau terjadinya shock, terjadi karena pendarahan atau shock hemoragik, itu harus kehilangan dulu 1.500. Untuk kehilangan 1.500 tuh nggak langsung kehilangan begitu cepat ya. Artinya yang paling mengancam nyawa di sini adalah oksigennya. Sehingga memastikan jalan nafas terbuka dan pemberian oksigen untuk prioritas awal adalah yang harus teman-teman lakukan ya. Apakah yang A memberikan cairan infus kristaloid itu tidak perlu Ibu? Sangat perlu ya, salah satu bisa di next Kang, biar teman-teman boleh baca sambil baca pembahasannya. Ada pembahasannya. Ya, jadi yang A memberikan cairan kristaloid. Nah, ini dia, ya.
Apakah tidak perlu? Itu perlu. Hanya ini termasuk di bagian sirkulasi, yang artinya prioritas utama kita adalah airway. Untuk tanda-tanda syok, cairan itu memang penting, tapi nanti ya setelah airway dan oksigenisasi atau breathing-nya sudah menjadi urutan awal atau sudah ditangani. Kemudian apakah menutup luka itu nggak penting, Bu. Kan tadi lubang, paru-paru, bahkan lubangnya itu di paru-paru. Kan tentu saja kalau open pneumotoraks teman-teman saya rasa udah pasti tahu, apa intervensinya perawat? Membuat balutan 3 sisi ya. Penting, tapi nanti ya setelah dipastikan kalau jalan nafas dan ventilasinya sudah adekuat. Kemudian yang lainnya, alasan opsi lain apakah tidak tepat adalah C, melakukan mobilisasi. Ini tentu saja nggak ada ya, di data pasien itu nggak ada tanda-tanda cedera atau fraktur. Kemudian untuk D, apakah tidak perlu? Perlu, tapi nanti setelah dilakukan stabilisasi airway, breathing, sirkulasi, adjustability, dan seterusnya begitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, memastikan jalan nafas terbuka dan pemberian oksigen begitu. Oke, dapat dipahami teman-teman semuanya soal nomor 1? Paham, Pak. Paham. Oke, jangan sampai Kata terkecoh. kuncinya airway breathing ya teman-teman. Hmm. Karena soal selanjutnya selalu seperti itu. Nah, karena ini tanya pertama tuh tindakan awal Ya, prioritas betul. gitu. Oke, Prioritas. kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, silakan. 40 detik. Silakan mulai dari sekarang. Oke, 40 detik telah selesai. Silakan teman-teman dijawab di kolom polling. Apa jawaban yang tepat? Ya, tadi apa tindakan awal prioritas yang tepat pada kasus tersebut? Jangan sampai terkecoh lagi tadi. Ayo teman-teman yang lain dijawab. Kenapa Bang Hari kasih 40 detik untuk menjawab, menganalisis 20 detik untuk menjawab? Karena saat di UKOM satu soal 1 menit. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik 1 menitnya. Tidak hanya Oke. cepat tapi harus tepat ya, Bang. Jangan cepat tapi harus tepat, bener. Ada yang ingin berpendapat dari soal nomor 2 ini? Alasannya memilih A, B, C, D, atau E? Ada? Izin menjawab, Bang. Oke, silakan, Kak. Di sini kan Kak Tegar, apa jaringannya. tindakan awal prioritas yang tepat pada kasus tersebut. Jadi saya harusnya jawab yang D karena yang C melakukan karena yang C tadi saya jawab yang C tapi yang sebenarnya tuh kan tidak ada luka ya Kang, jadi segera merujuk tanpa bingung ya, dan GCS-nya juga 13, jadi saya harus Diulang, Kak Tegar. oh siap Kang, maaf Ya, sinyalnya ya. Jadi saya harusnya jawabnya D Kang, karena yang C melakukan fiksasi servikal karena salah, soalnya si pasiennya nggak ditemukan luka terbuka. Jadi saya pilihnya yang D, yaitu segera merujuk ke CT scan kepala, soalnya si pasiennya nampak bingung, tapi si GCS-nya itu 13 Kang. Makanya saya jawabnya yang D. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tegar atas penjelasannya. Jadi jawabannya yang segera merujuk ke CT scan kepala karena GCS-nya 13. Ada lagi yang berbeda dari jawaban Kak Tegar?
Kakak izin menjawab. Boleh, Kak Devia, silakan. Tindakan awal prioritas yang tepat pada kasus tersebut adalah saya jawab C, Kak, karena apa namanya fiksasi servikal pasiennya mengalami jatuh dari ketinggian. Jadi kenapa dilakukan fiksasi servikal itu takutnya ada resiko cedera tulang belakang leher atau servikal. Terus observasi GCS berkala karena penting untuk memantau perubahan kesadaran. Jadi fiksasi servikal sama observasi GCS langkah utama yang harus dilakukan, Kak, untuk memastikan keamanan dan stabilitas pasien. Oke, terima kasih Kak Devia atas penjelasannya. Ada dua jawaban yang berbeda, melakukan fiksasi servikal dan observasi GCS berkala, atau segera merujuk ke CT scan kepala. Ada dua jawaban yang berbeda. Sebenarnya sih banyak yang berbeda nih Bang Hariser. Ya, jawabannya ada A, ada B, semuanya dijawab, tapi lebih dominan ke C dan D. Oke, langsung aja kita ke sesi Markibas. Apa itu Markibas, teman-teman semuanya? Mari kita Mari kita bahas. Silakan Bu Oke. Sinta untuk menjelaskan soal nomor 2. Baik, terima kasih Bang Hari. Oke, ini menarik banget ya. Banyak dari tadi yang saya tuh milihnya C, tapi kayaknya yang bener D deh. Gitu. Saya sih harapannya semoga pilihannya itu benar walaupun pas jawab salah nggak apa-apa salah. Tapi pilihan awalnya benar gitu ya. Oke, kita bahas. Oke, teman-teman baca di sini ada pria usianya 30 tahun ya dibawa ke IGD karena jatuh dari tangga setinggi 3 meter ya saat memperbaiki atap rumah. Saat dievakuasi pasien ini sadar tapi bingung dan mengeluh nyeri kepala hebat tapi tidak mengingat kejadiannya tadi. Ya, ini keadaannya kompos mentis 13 ya. Pasti dianggapnya ini adalah cedera kepala sedang ya masuknya itu. Bahkan ya. Terus kemudian ini ada distensi abdomen tapi tidak ditemukan luka sama sekali. Pasiennya juga mengeluh nyeri perut bagian bawah dan juga masih pusing ya. Tekanan darahnya 130/85, nadinya 92 kali per menit dan nafasnya 20 kali per menit. Kalau kita melihat tadi kata Ibu, ingat airway breathing gitu ya. Oke, yang perlu teman-teman ingat sekali lagi adalah ada yang namanya kalau trauma ya, teman-teman perlu catat, trauma kita itu di gawat darurat itu belajarnya dua jalur, yaitu yang pertama trauma. Kalau trauma itu airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure, Foley catheter, gastric tube, heart monitor, dan imaging. Sedangkan kalau pada pasien dengan henti nafas dan henti jantung itu mulainya dari C, tapi C-nya bukan sirkulasi, tapi yaitu chest kompresi. Atau kalau teman-teman sering belajar itu kalau henti nafas, henti jantung di RJP dulu. Ya, oke. Kalau bedanya sama pasien yang tadi adalah pasien yang tadi ini tidak ada tanda-tanda fraktur servikal. Ya, apa saja sih tanda-tanda fraktur servikal ini yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah biomekanika traumanya mendukung. Salah satu contohnya di sini apa yang bisa digarisbawahi yaitu jatuh dari tangga setinggi 3 meter. Itu sudah menjadi biomekanika trauma. Artinya ada trauma yang terjadi dan keadaannya itu sangat mendukung. Nah, ini udah curiga nih, makanya kalau jadi perawat UGD ini harus banyak curiga. Ya, kan kita nggak lihat nih dia jatuhnya apakah ke kasur, kemana. Yang penting kita curiga dulu, karena dia tadi udah jatuh dari 3 meter, bahkan pasiennya mengeluh, ya, nyeri kepala hebat juga bahkan sempat hilang atau ingatan ini agak lupa tadi habis kenapa ya. Walaupun saat ini belum ada penurunan kesadaran dan GCS-nya masih aman. Yang perlu teman-teman ingat, yang namanya fraktur servikal itu ada juga yang GCS-nya 15 teman-teman. Ya, ini pernah ada kejadian. Jadi datang dia menceritakan saya habis kecelakaan, ya terlempar dari motornya sekitar 5 meter, tapi dia membawa dirinya sendiri ke rumah sakit, menceritakan dengan seksama dengan melakukan gerakan-gerakan mencontohkan, kemudian 3 menit kemudian dia langsung pingsan dan meninggal di tempat. Nah, yang perlu teman-teman ingat, hati-hati. Kalau sudah ada biomekanika trauma mendukung, mendingan kita ambil cara yang paling aman atau safety, yaitu pasang dulu neck
kolar. Untuk apa? Untuk memfiksasi daerah servikal atau tulang leher. Kenapa Bu harus tulang lehernya dulu yang diamankan? Teman-teman harus ingat di sini ini banyak sekali yaitu saraf-saraf yang mengatur untuk sistem pernafasan. Kalau teman-teman di sini aman Bu, nafasnya masih 20 kali per menit. Oksigennya cuma berkurang 1 Bu dari normal, nggak masalah. Betul, tapi ketika dia banyak bergerak ya, terus teman-teman nggak kasih dulu neck collar di lehernya, maka ketika gerakannya tadi dapat menghimpit salah satu syaraf pernapasan, itulah yang membuat si pasiennya bisa langsung berhenti bernafas. Sehingga prioritas utamanya adalah selamat ya Salwa tadi, walaupun tegar juga sebenarnya betul ya Bang Hari, cuma Iya dia benar. milihnya jadinya D, walaupun pilihannya betul. Melakukan fiksasi servikal dan mengobservasi GCS berkala sambil melakukan untuk intervensi airway, breathing, dan circulation gitu. Jadi apakah memberi obat nyeri dan anti mual itu nggak penting? Perlu, tapi nanti dilakukannya dan dia bukan prioritas utama. Ya, artinya setelah jalan nafas, airway, breathing, sirkulasinya teratasi baru bisa diberikan. Infus bagaimana? Mengobservasi vital sign penting juga, penting. Namun intervensi cairan itu dilakukan pasti sama setelah jalan nafas dan aman dan ventilasinya adekuat. Hati-hati kita di sini kenapa kontrol servikal dulu? Karena itu adalah salah satu jalan nafasnya pasien. Artinya ventilasi akan adekuat jika jalan nafasnya benar-benar dalam keadaan aman atau safety. Terus kemudian tadi pilihannya Bu, ada yang D itu Bu, ya. Yang D itu adalah tadi segera merujuk ke CT scan ya. Ini juga penting dilakukan teman-teman karena saya bilang tadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, CT scan itu teman-teman kalau kita di ruang gawat darurat itu ada di I, imagine. Artinya kita melakukan CT scan, foto rongsen itu di akhir teman-teman. Ya, jadi kalau saya sedikit ingatkan ya, airway ini adalah jalan nafas, breathing ini adalah pernafasannya, sirkulasi ini adalah aliran darah, bisa terjadi shock segala macam, disability biasanya itu cek pupil ya, terus kemudian apalagi cek GCS-nya, exposure ini baru kita buka seluruh badannya apakah ada luka-luka lainnya, Foley kateter ini baru pasang kateter untuk menghitung outputnya, J-nya ini adalah gastric tube ya, apakah kita perlu untuk memberikan NGT, NGT ini fungsinya tentu saja ada yang untuk memberikan obat, nutrisi, terus kalau perlu misalnya ada pendarahan di lambung bisa untuk bilas lambung, heart-nya heart monitor pasang EKG, dan I itu adalah imaging, yang artinya teman-teman harus ingat, CT scan itu tuh yang terakhir teman-teman. Jadi kalau kita nunggu atau kita ngantri CT scan untuk si pasien, yang terjadi adalah sudah tidak prioritas sehingga takutnya lagi dibawa di jalan, lehernya kan tentu saja gerak-gerak ya teman-teman ya. Nah ini tadi yang dikhawatirkan adalah si pasiennya jalan nafasnya tertutup sehingga bisa terjadi yang itu penurunan kesadaran tadi ya. Yang untuk E itu hanya dilakukan apalagi kalau tidak ada tanda-tanda fraktur servikal ini tidak disarankan, tapi ini bisa juga menjadi prioritas jika pasien ini tidak penurunan kesadaran dan ada indikasi muntah, sehingga itu bisa dimiringkan tapi dengan cara lock roll kalau pada pasien trauma. Jadi nggak bisa miringin sendiri ya gitu. Apalagi sudah pakai sudah pakai neck collar, sudah dikasih yang namanya untuk leher pasti agak susah untuk miring sehingga harus pakai gerakan yang namanya lock roll untuk pasien-pasien indikasi adanya fraktur servikal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang apa? Yang C. Yang C. Yang C. Jadi jangan salah lagi ya teman-teman ya. Awas, hati-hati. Alhamdulillah Ibu betul jawabannya. Iya, udah betul ya Tegar, tapi habis itu jadi berubah pikiran. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang ini yang membuat teman-teman harusnya benar, yakin benar, tiba-tiba berubah pikiran. Yakin saja pada diri sendiri dulu ya. Oke, gitu. Oke, dapat dipahami teman-teman semuanya ya. Iya. Bang Hari, saya seneng deh kalau ada sesi diskusi begini nih. Jadi kalau yang salah bisa diperbaiki, kalau yang benar bisa ditunjukkan. Sebetulnya mungkin jawabannya tidak salah Bang Hari. Cuma kalau kita di UGD agak beda sama yang lain adalah dia harus tahu prioritas yang mana dulu. Karena tadi
harus tepat gitu. Tepat, benar. Iya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, 40 silakan. detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 40 detik telah selesai. Silakan teman-teman dijawab di kolom polling. Jawaban apa yang paling awal ya, paling awal, tindakan awal prioritas oleh perawat. Jangan sampai terkecoh lagi ya. Oke, ada teman-teman yang ingin berpendapat jawaban apa yang tepat dan alasannya kenapa memilih A, B, C, D, dan E. Ada teman-teman semuanya? Sepertinya agak Kakak izin menjawab. Oke, boleh Kak Devia, kenapa? Jawabannya apa? Bentar, pertanyaannya. Apa tindakan awal prioritas oleh perawat? Jawabannya B, melakukan RJP dan memberi oksigen. Karena di penjelasannya pasien tidak sadar, tidak ada respon terhadap nyeri, tidak ada denyut nadi karotis, tidak ada pernapasan spontan. Terus pada henti jantung, prioritas utamanya untuk mengembalikan sirkulasi darah dan oksigen ke otak. Habis itu RJP-nya 30 kompresi dada dan 2 napas buatan. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memberikan sirkulasi buatan dan oksigenasi, Kakak. Oke, terima kasih Kak Devia atas penjelasannya. Ada lagi yang berbeda? Nih Bang Hari share deh jawabannya. Nah, kebanyakan yang B menjawabnya. Ada yang jawaban A, silakan. Atau ada yang beda pandangan dengan Kak Devia? Ya. Ya, silakan. Kalintang nggak jadi? Oke, kita langsung kalau gitu kita langsung ke sesi Markibas. Apa itu Markibas, teman-teman? Mari kita bahas. Oke, silakan Bu Sinta untuk menjelaskan soal nomor 3. Oke, baik. Terima kasih Bang Hari. Oke, ini kayaknya udah mulai pinter nih Bang Hari. Udah Iya, saya senang deh. dikasih clue saya tadi kan ya. Betul, pinter banget. Ya, Kak, siapa tadi yang jawab pertama? Kak Devia. Oh ya, Kak Devia. Selamat ya Kak Devia. Jadi teman-teman betul sekali jawabannya adalah B. Melakukan RJP 30/2 dan memberikan oksigen. Kenapa sih? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, boleh nggak sih asistol itu, tahu ya asistol itu kalau kita belajar EKG yang garisnya hanya tet gitu. Ya. Nah, ini yang suka bikin kita terkecoh adalah teman-teman kalau misalnya sekarang jadi orang kesehatan, jangan justru akan ketawa kalau lihat film-film yang ada sekarang, sinetron ya. Karena kalau teman-teman lihat sinetron, kalau asistol itu kan harus tet, itu justru harus didefibrilasi. Padahal nggak boleh ya teman-teman ya. Justru kalau asistol itu harusnya di RJP. Nggak boleh dikasih defibrilasi atau kalau orang awam itu kejut jantung itu loh Bang. Kalau di film-film kan kalau dia garisnya lurus malah dikejut jantung ya. Iya benar. Itu kalau orang kesehatan harusnya ketawa. Harus ini Bu ya, RJP ya Bu. Jadi nggak boleh, justru harusnya dikembalikan dengan di RJP dulu, tapi dengan cara dikejut jantung, malah pasiennya nggak akan bisa balik lagi harusnya, gitu ya. Jadi kalau sudah ada garis yang lainnya, ya baru ventricle fibrilasi, takikardi itu baru boleh didefibrilasi. Itu yang pertama. Di di soal saya ada ya, saya kasih di situ ada
asistol, garis datar, artinya udah pasti A nggak akan benar. Yang C, boleh nggak memberikan adrenalin? Adrenalin itu hanya diberikan ketika proses RJP sudah dimulai. Jadi sudah diberikan misalnya berapa siklus RJP-nya dilakukan, baru boleh dikasih adrenalin ya melalui IV. Jadi kalau belum dimulai RJP-nya nggak boleh ngasih adrenalin teman-teman ya. Terus kemudian boleh nggak stimulasi pasien dengan nyeri tajam, entah itu dicubit, entah itu digosokin apa dinding dadanya menggunakan ujung jari buku-buku jari kalian itu enggak boleh. Enggak ada, yang pertama adalah hanya akan menyebabkan tanda-tanda jejas di pasiennya. Yang kedua enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya sebenarnya mau kita kasih rangsang nyeri juga percuma. Yang keempat, yang kelima, kalau menunggu hasil EKG dari dokter. Lah, kalau kita nunggu hasil EKG pasiennya sudah henti nafas, henti jantung, apanya lagi yang ditunggu nanti ya. Sehingga tindakan awal prioritas adalah ketika pasien saya tadi sudah kasih clue. Hati-hati, kita itu hanya 2 jalur kalau di KGD, satunya trauma, satunya henti nafas, henti jantung. Tadi makasih banget Mbak Devita sudah disebutkan ya, jadi yang harus dikembalikan adalah sirkulasinya. Bagaimana cara mengembalikan sirkulasinya? Yaitu dengan chest kompresi atau RJP. Tadi mungkin saya luruskan ya, bukan nafas buatan tapi ventilasi. Karena sekarang itu sebetulnya tidak lagi teman-teman dianjurkan untuk memberikan nafas buatan, kecuali teman-teman kenal sama pasiennya. Ya, jadi sekarang mah apalagi kamu nggak pernah bawa alat pengaman untuk ngasih bantuan, yaitu namanya barrier device ya, itu bisa dibeli sebetulnya. Tapi jarang lah saya yakin teman-teman nggak pernah mungkin bawa barrier device sehingga ketika ada orang henti nafas, henti jantung, terus kamu mau kasih nafas buatan, itu jarang. Sekarang pun sebetulnya sudah tidak direkomendasikan gitu ya, kecuali yang henti nafas, henti jantung itu keluarga terdekat yang kamu sudah tahu riwayat penyakit-penyakit menular lainnya. Sehingga kita tuh sebetulnya ingat ya, kalau RJP itu harus 3A dulu, masih ingat? 3A itu apa ya? Aman diri, aman pasien, aman lingkungan, Bu. Oke, kebalik sayang. Aman diri, aman lingkungan, baru aman pasien. Ya, jadi aman dirinya aman dulu buat kita, aman yang kedua itu nggak boleh ditukar ya sayang ya. Jadi aman lingkungan dulu. Jadi lingkungannya harus safety buat yang penolong maupun yang ditolong, baru aman pasiennya gitu. Jadi jangan ditukar ya. Ya, itu aja Bang Hari. Oke, terima kasih Bu Sinta atas Ya. penjelasan soal nomor 3. Soalnya ada kok nanti itunya. Ya. Nanti boleh. Oke, kita ke soal nomor 4. 40 detik dimulai dari sekarang. Silakan dianalisis. Oke, 40 detik telah selesai. Silakan teman-teman dijawab di kolom polling. Apa jawaban yang tepat? Yang ditanya apa tindakan awal prioritas yang tepat pada kasus tersebut. Ingat, tindakan awal prioritas ya. Jangan sampai terkecoh lagi. Ada teman-teman yang ingin berpendapat dari jawaban soal nomor 4 ini? Atau A, atau B, atau C, atau D, atau E? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ada teman-teman semuanya yang ingin berpendapat? Oke, Bang Hari Enpol dulu jawaban teman-teman semuanya. Dan ini jawabannya. Kebanyakan menjawab yang A dan D. Ya, ada yang A memasang traksi kulit dan ekstremitas kiri, dan D melakukan embolisasi dengan bidai dan ekstremitas kiri. Ekstremitas.
Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Silakan Bu Sinta untuk menjelaskan soal nomor Oke, 4. baik. Terima kasih, Bang Hari. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Oke. Mungkin ini sebetulnya teman-teman udah hampir betul semua menjawabnya ya. Cuma tadi mungkin ada kata-kata, nah ini satu lagi adalah yang perlu teman-teman, poin adalah kalau mau menghadapi uji kom, itu minimal tahu dari, makna-makna dari kalimat-kalimat kesehatan yang mungkin sedikit, kayaknya nggak pernah denger nih, ini artinya apa ya. Jadi kalau traksi itu teman-teman, kakinya tuh ditarik gitu ya, makanya tadi banyak yang pilih A ya. Mungkin ada, mungkin kebalik sama namanya bidai segala macam ya, jadi traksi itu boleh nggak kira-kira kalau orang ada tanda-tanda fraktur, terus tiba-tiba kakinya ditarik buat dibenerin, boleh nggak ya kira-kira? Nah itu tadi yang untuk A ya. Jadi di sini pasiennya, ini udah pasti tanda-tanda dari fraktur, adanya deformitas, edema, ada hematoma ya, terus kemudian ada perbedaan antara kaki kiri dan kanan, ya tampak lebih pendek, terus kemudian posisi tungkainya juga rotasi keluar. Nah, yang A itu adalah untuk membenarkan kaki yang posisi tungkainya tadi keluar atau rotasi keluar ya, padahal itu juga tidak boleh dilakukan teman-teman ya. Jadi kalau untuk memberikan analgesik bisa nggak? Boleh nggak Bu? Kan biar nggak nyeri gitu ya. Boleh nggak kalau saya ngasih obat aja deh Bu, biar nggak terlalu nyeri, boleh nggak? Analgesik itu penting teman-teman, betul untuk mengurangi nyeri. Tapi tindakan awalnya lebih berfokus bagaimana stabilitas ekstremitas pada kaki atau dia diimobilisasi. Kalau udah tahu tanda-tanda fraktur, yang pertama kali kita lakukan adalah imobilisasi. Jadi nggak boleh banyak digerakkan ya. Jadi langsung diemin. Kalau bisa langsung diam, langsung dilakukan pembidaian. Jadi sebetulnya jawabannya D, betul. Melakukan imobilisasi dengan bidai ekstremitas kiri. Boleh nggak Bu saya kompres dulu Bu, pakai es nih Bu, di paha kirinya, bisa nggak ya? Bisa, untuk menghilangkan edemanya. Tapi nanti, ya, kalau sudah yang lainnya sudah diimobilisasi, baru teman-teman mau kompres juga boleh ya, mengkompres es boleh karena kan tadi ada hematoma ya, ada edema ya, pasti untuk mengurangi edema tersebut butuh tuh dikompres es, tapi kayaknya kalau perawat gawat darurat bukan itu deh kerjaannya ya. Terus kemudian yang E, memasang infus cairan kristaloid, betul, ini ada tanda-tanda tekanan darahnya agak sedikit menurun, ya, nadinya agak lebih cepat, ya, tentu saja karena nyerinya tadi, ya, nafasnya masih sedikit meningkat, ya, tapi masih 95%. Boleh nggak Bu saya pasang nih, penting juga sebagai penunjang ya, tapi tidak dilakukan pada prioritas utama. Prioritas utama kita adalah melakukan D, melakukan imobilisasi dengan bidai pada ekstremitas bagian kiri, gitu. Gitu teman-teman ya. Yang A mungkin tadi masih agak bingung bahasa traksi deh saya merasa. Tapi yang lainnya sudah oke sekali ya, sudah hampir benar semua. Selamat. Oke, terima kasih Bu Sinta atas Ya. penjelasannya. Dapat dipahami teman-teman semuanya? Dapat kakak. Dapat, Dapat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebelum dimulai ke soal nomor 5, Bang Hari bakal kasih apa ya? Kasih sebentar mana ya? Kasih absensi. Silakan teman-teman diisi absensinya, Bang Hari kasih waktu 1 menit ya. Di kolom chat ya teman-teman ya. Silakan diisi link absensinya. Oke, sudah semua ngisi? Oke, sudah semua ngisi absensinya?
Oke, sudah ya. Deh, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, silakan 40 detik untuk menganalisis dimulai dari sekarang. Oke, 40 detik telah selesai. Silakan soal nomor 5 ya. Ya nggak apa. Silakan dijawab di kolom chat. Kolom polling. Ya, ada yang ingin berpendapat teman-teman semuanya soal nomor 5? Jawaban apa yang paling tepat ya? Apa diagnosis keperawatan prioritas yang paling tepat pada kasus tersebut? Kakak izin menjawab. Oke, boleh Kak Devia, semangat nih ya. Pertanyaannya, apakah diagnosis keperawatan prioritas yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya, gangguan perfusi jaringan serebral. Karena pasien mengalami gejala-gejala yang mengarah pada gangguan perfusi darah ke otak. Kayak tiba-tiba sulit bicara, terus habis itu kelemahan pada sisi tubuh, habis itu ekstremitas, penurunan kekuatan ekstremitas, tekanan darahnya 160/90, terus kesulitan bicara dan juga penurunan sudut bibir. Ya itu Kak, gangguan perfusi jaringan serebral. Oke, terima kasih Kak Devia atas penjelasannya. Ada lagi yang berbeda nih kalau Bang Hariser, emang kebanyakan yang menjawab yang E. Tapi juga ada yang menjawab yang A juga, B juga, C juga. Apakah ada alasannya kenapa memilih A, B, C, D? Izin Kak, Oke, Kak Farhan silakan. saya jawab gangguan komunikasi verbal karena pasiennya sadar penuh tapi sulit berkata-kata, sudut bibir sisinya turun. Seperti itu. Izin. Oke, terima kasih Kak Farhan. Jadi kalau Kak Farhan jawabannya yang verbal, komunikasi verbal karena pasiennya sadar penuh, tapi sulit mengucapkan kata-kata dan sudut bibirnya juga sisi kanannya menurun gitu. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 5. Silakan Bu Sinta untuk menjelaskan soal nomor 5. Oke, Apakah yang baik. tepat? Terima kasih, Bang Heri. Oke, tadi ada 2 orang yang menjawab berbeda, yaitu kalau Devia ini gangguan perfusi jaringan serebral, kalau si Farhan ini jadinya gangguan Gangguan komunikasi komunikasi ya, Bang? verbal. Iya. Ya, benar. Karena tadi dia ngelihatnya, Bu, itu tuh ada tuh, Bu, bibirnya agak turun, ya kan? Terus sulit mengucapkan kata-kata. Nah, ini agak sedikit mengecoh. Jadi teman-teman bukan ini sengaja ya, tapi nanti soalnya yang teman-teman ketemukan akan seperti ini. Sehingga teman-teman tuh saya bilang tadi harus bukan hanya cepat tapi tepat karena waktunya cuma 1 menit. Ya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Kalau kita lihat tanda-tanda dari ibunya ini sulit bicara, wajahnya asimetris, artinya ada ketidaknormalan antara kanan dan kiri, terus kemudian ada kelemahan pada lengan serta tungkai sisi kanan, terus hasil pengajiannya juga pasiennya betul sadar penuh ya, tapi sulit mengucapkan kata-kata. Sudut bibirnya juga turun ya, ekstremitasnya juga menurun dari 5 normalnya dia menjadi 2 ya, artinya kekuatan ototnya menurun ya. Nah, teman-teman kita lihat dari yang paling nggak mungkin ini ya, resiko efektifan pola nafas. Kenapa? Nafasnya masih normal, saturasinya memang betul sedikit turun, tapi karena ada tekanan darahnya yang meningkat ya. Terus kemudian ada B, gangguan mobilitas fisik. Betul, orangnya nggak bisa ngapa-ngapain nih Bu, kayaknya berkurang apalagi kekuatan ototnya dari 5 turun menjadi
Dua, ya memang terjadi gangguan mobilitas fisik, tapi bukan diagnosa keperawatan prioritas utama dibandingkan dengan gangguan perfusi jaringan cerebral. Kalau teman-teman lihat lagi, yang selanjutnya adalah tadi jawabannya Farhan itu gangguan komunikasi verbal. Betul ya, ada juga gangguan komunikasi verbalnya bisa diangkat, bisa, tapi dia menjadi diagnosa kesekian teman-teman ya. Jadi kenapa jadi, kesekian? Karena biasanya gangguan komunikasi verbal ini terjadi karena akibat gangguan defisit neurologis ya. Masalah utamanya bukan pada komunikasi, tapi penyebab pada perfusi jaringan serebralnya. Sehingga yang paling tepat adalah yang gangguan perfusi jaringan serebral. Apakah resiko cedera salah, Bu? Tidak salah, tapi nanti bukan di saat di IGD atau bukan saat kegawat daruratan. Artinya penting ini juga ya teman-teman karena sudah ada penurunan kekuatan otot sehingga ini tidak menjadi prioritas utama dibandingkan gangguan perfusi otak. Kenapa? Tanda gejala yang kita sebutkan tadi semuanya adalah tanda-tanda stroke. Ya, kalau stroke biasanya keperawatan prioritas aja. Kenapa sih perfusi jaringannya Bu yang harus dibenerin? Karena jaringan atau oksigen yang menuju ke otak itu sudah berkurang. Terjadi karena apa? Gangguan perfusi jaringan serebral. Nah, hal ini biasanya harus ditindak segera, teman-teman ya. Kenapa? Untuk mencegah kerusakan neurologis yang lebih parah. Yang tadi, nah kerusakan neurologis inilah yang menyebabkan gangguan mobilitas fisik sudah pasti. Komunikasi apalagi ya dan dapat juga menyebabkan risiko cedera maupun ketidakefektifan pola nafas begitu. Jadi yang paling utama prioritasnya adalah gangguan perfusi jaringan serebral begitu ya. Gitu ya Farhan. Siap. Siap. Oke. Oke, mantap. Nggak apa-apa, sekarang salahnya nggak apa-apa ya, nanti harus benar. Siap, Kak. Dapat Lanjut, dipahami Bang Hari. teman-teman semuanya? Dapat Kakak. Siap. Siap. Bisa. Oke, Belum, siap. Kak. Thank you. Kita ke soal nomor 6. 6. Silakan teman-teman, Bang Hari kasih waktu 40 detik untuk menganalisis. Oke, teman-teman semua silakan dijawab di kolom polling. Ini saya bisa tahu nih jawabannya nih. Pinter loh. Gih, Bang Arya. Soalnya pernah ngalamin, Bu. Waduh, siapa yang ngalamin, Bang? Bapak saya. Oh, Bapak. Oh, ya. Keren. Oke, teman-teman, ada yang ingin berpendapat soal nomor 6 ini? Boleh, Kang. Oke, silakan Kak Tegar. Saya menjawabnya Kang, meninggikan kepala dan menunggu kesadaran. Ya, dilihat dari GCS karena GCS-nya itu ada E3, V2 dan M5. Di sini juga ditemukan pasien tidak sadar oleh anaknya di kamar. Anaknya mengatakan ibunya belum makan siang, gitu, Kang. Jadi saya menjawabnya meninggikan kepala dan menunggu kesadaran. Oke, ada lagi yang berbeda, teman-teman? Kakak, jawabannya B. Ya, kenapa Kak Saya, Diva? Kak, mau jawab B, Kak. Karena pertanyaannya, apakah tindakan segera yang harus dilakukan oleh perawat? Tindakan segera yang harus dilakukan oleh perawat. B. Memberikan satu ampul D50% bolus karena di sini pasiennya itu mengalami hipoglikemia, Kak. Kadar glukosa darahnya itu 45 mg per dl. Jadi pemberian D50% isobolus itu tindakan yang tepat untuk menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Sudah, Kak? Oke, terima kasih Kak Devia atas penjelasannya. Ada lagi yang berbeda? Saya sama kayak Devia.
Oke, memberikan satu ampul dia 50% EV bolus. Oke, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Kita langsung ke sesi pembahasan. Silakan Bu Sinta untuk menjelaskan soal nomor 6. Oke, saya jadi tertarik nih Bang Hari jawabnya apa ya. Oke, baik kita teman-teman kita bahas ya. Oke, tapi sekarang udah sehat ya orang tuanya Bang Hari ya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, oke. Bang Alhamdulillah. Hari ini punya pengalaman, jadi pengetahuan itu tidak hanya di aja ya. Iya. Oke, jadi teman-teman di sini ada riwayat DM tipe 2 ya. Pasiennya tidak sadar sepertinya belum makan ya dari pagi cuma minum obat diabetes ya atau untuk menurunkan glukosa pada gula darahnya ya. Hasil pengkajiannya GCS-nya cuma 10 nih. E-nya 3 ya buka mata dengan perintah tuh terus verbalnya hanya merintih motoriknya dia melokalisir nyeri 5 itu ya. Tekanan darahnya ini 120/80, nadinya 90. Jadi teman-teman kalau lihat RR-nya, terus kemudian SpO2, glukometernya ini agak rendah sekali ya, 45 miligram untuk pasien-pasien dengan DM tipe 2 ya. Sehingga yang tepat adalah teman-teman yaitu yang B, memberikan satu ampul dextrose 50% IV bolus ya. Bu, kenapa nggak meninggikan kepala dan menunggu kesadarannya kira-kira Bu? Kan yang paling cepat itu Bu, daripada kita nyari-nyari ampul, bolus, mendingan kita tinggiin dulu aja kepalanya Bu, nunggu kesadaran si pasien ya. Tidak, ini pasiennya benar tadi jawabannya Devia ya Mas ya? Tidak, Devia. Kalau nggak salah ya Devia tadi. Jadi ini pasiennya hipoglikemia ya, hipoglikemia ya, berat ya dengan penurunan kesadaran dan dia itu membutuhkan intervensi yang cepat ya berupa glukosa intravena. Makanya kita kasih satu ampul dextrose 50% melalui IV ataupun bolus ya. Alasan lainnya kenapa nggak tepat memberikan makanan manis? Tentu saja ini karena pasiennya ada tanda-tanda tadi penurunan kesadaran. Kalau kita suapin atau kita minumin minuman manis, itu yang ada adalah aspirasi. Kalau aspirasi mending kalau muntahnya keluar. Kalau dia muntah masuknya ke dalam paru-paru itu berbahaya. Nah, ini juga pelajaran kalau teman-teman di kampusnya misalnya ada yang upacara, pingsan, terus tiba-tiba kasih minum cepet-cepet. Ya ini ya hati-hati aspirasi. Terus kemudian kalau nunggu lab nih ya, menunggu hasil laboratorium lengkap Bu, kelamaan. Ya, ini pasiennya udah kayak gini, nunggu kira-kira nih, mungkin Mas Hari berapa lama Mas kira-kira nunggu hasil lab? Wah, Ya, lama Bu. setengah hari aja belum tentu ya. Bisa 1 harian gitu ya, pasiennya harus diapain dulu. Masa kita biarin ya. Terus kemudian tidak, memperbaiki sorry, apalagi nih yang lainnya adalah meninggikan kepala tadi itu jawabannya tegar, Bu, kenapa? Ya, ini bisa membantu tapi tidak segera. Yang kita inginkan adalah bagaimana pasiennya ini glukometernya meningkat dari 45 tadi. Kalau cuma ninggiin kepala, terus nunggu pasiennya sadar, ya nggak sadar-sadar. Maka yang paling cepat adalah teman-teman kita kasih satu ampul dextrose yang 50% gitu. Oke, terima kasih Bu Sinta atas Iya. penjelasannya. Dapat dipahami ya teman-teman semuanya ya? Siap, Dapat, bisa. Pak. Oke, siap. Kita lanjut Dapat. ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 tentang etik. Yang etik, betul. Nah, kayaknya kalau udah paham, kayaknya nggak perlu lama-lama deh menjawab soal etik. Betul sekali, Mas. Bang Hari kasih waktu 30 detik deh. Silakan teman-teman dianalisis ya. Kalau saran Bang Hari jangan dibaca semuanya. Ini satu lagi konsep. Kalau baca soal itu karena cuma 1 menit, clue-nya adalah baca dulu apa perintahnya. Mm-mm. Itu yang paling gampang. Oke, teman-teman silakan dijawab di kolom polling soal nomor 7. Ada yang mau menjelaskan, teman-teman? Jawaban apa yang tepat pada prinsip etik ini? Ada, teman-teman?
Dari A otonomi apa, non-amal efisien apa, C Betul. apa. Inform consent apa gitu. Mm-mm. Ini intinya harus tahu artinya dulu, Bang Hari. Benar. Kalau nggak tahu artinya udah tinggal cap goci nih deh. Kak Devia mau jawab? Iya, pertanyaannya apakah prinsip etik yang membenarkan tindakan perawat atau dokter pada kasus ini? Jawabannya B, beneficient and emergency privilege. Karena beneficient itu kan untuk prinsip beneficient itu menekankan kewajiban untuk bertindak demi kebaikan pasien kan. Terus dalam kasus ini itu tindakan medis yang diperlukan kan intubasi. Habis itu emergency privilege-nya itu dikarenakan dalam situasi gawat daruratnya di sini itu tidak ada yang mendampingi keluarga korban. Iya Kak, jadi Oke. jawabannya di beneficient and emergency Emergency privilege. Oke, terima kasih Kak Devia atas penjelasannya. Ada lagi yang teman-teman yang berbeda yang menjawab C mungkin, atau yang B, atau yang A? Itu yang paling banyak kedua. Ini Bang Hari share nih jawabannya. Nah, dijawab semuanya. Ada teman-teman atau sepakat semuanya? Oke, kalau tidak ada kita langsung ke sesi pembahasan terakhir. Mari kita bahas. Silakan Bu Sinta untuk menjelaskan soal nomor 7. Oke, baik. Terima kasih. Kita bahas yang soal terakhir ya. Ini agak-agak gimana ya? Ini sebetulnya semua soal pasti akan ketemu ini, Bang Hari. Jadi teman-teman itu harus sudah ada di luar kepala pengertiannya ya. Jadi betul sekali sebetulnya tadi jawabannya kita ambil saja yang paling betul adalah beneficient ya. Mungkin ini kalau non malefisien ya. Jadi kenapa sih Bu kok justru beneficient dan emergency ya? Dalam keadaan darurat teman-teman ya, prinsip dari beneficient atau berbuat baik lebih tepatnya ya. Ini dan emergency privilege itu boleh dilakukan ya. Tindakan yang tanpa izin untuk menyelamatkan nyawa itu boleh dilakukan. Nah, ini hanya ada di gawat darurat. Jadi kalau tempat di ruangan lain mungkin kamu nggak boleh itu, kalau nggak ada keluarganya nggak boleh, belum inform consent ya. Inform consent itu kan harus persetujuan dari baik itu pasien maupun keluarga. Dalam keadaan ini bisa nggak kira-kira pasien memberikan persetujuan? Nih ada yang jawab bisa, Bu. 9 orang. Ya. 9 orang ini yang menjawab itu Bu harus melakukan inform consent katanya. Ya, inform consent kan harus tanda tangan ya, entah itu pasien ataupun keluarga pasien. Tapi kalau pasiennya aja udah tidak sadarkan diri, terus keluarganya nggak ada, kira-kira yang mau tanda tangan siapa? Ya, yang C sudah tereliminasi. Terus kemudian otonomi. Yang jawab otonomi ini ada 5 orang nih, saya lihat di sini dari 124 ya. Dari 5 orang ini menjawab otonomi. Jadi otonomi ini adalah prinsip yang menekankan hak pasien, betul. Hak pasien untuk membuat keputusan tapi ya, karena di sini pasiennya nggak bisa membuat keputusan dan nggak bisa nih meminta hak dia, maka otonomi juga akan dicoret. Terus kemudian jawaban yang selanjutnya adalah ada 1 orang jawab E. Ya, confidentiality yaitu prinsip etika yang dimaksud di sini adalah di mana perawat itu harus menjaga kerahasiaan. Nah, di sini ada nggak kalimat yang perawat akan membuka informasi terkait pasien kan nggak ada ya. Jadi yang E pun sudah kita coret. Tinggal si yang non malefisien juga yang D beneficient. Ya, jadi kalau non malefisien ini kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan. Apakah menurut teman-teman ada 14 orang ini yang pilih B? Apakah tindakan intubasi itu membahayakan pasien? Tidak, Kak, karena kan intubasi dilakukan untuk mencegah bahaya, Betul, yaitu penutupan Benar saluran banget. nafas. Nah, kalau kita lihat soalnya teman-teman ini pasiennya adalah ada tanda-tanda bunyi stridor. Stridor itu biasanya terjadi atau kalau nggak tahu bunyi stridor kayak apa, Kak? Biasanya bunyinya kayak ada suara burung gagak kayak seperti itu nafasnya ya. Nah, itu mengidentifikasi kalau si pasien ini banyak menghirup udara panas. Kalau udara panas yang terhirup masuk ke dalam tenggorokan kita, ingat di tenggorokan kita itu ada
adanya selain tulang ada juga otot, ya. Kalau saya kasih gambaran, teman-teman kalau bakar sate itu dagingnya makin lama makin mengkerut apa makin membesar ya? Mengkerut. Mengkerut. Nggak ada ya sate itu makin membesar habis dibakar. Nah, konsepnya adalah daging atau otot itu ketika menerima uap panas itu akan mengkerut. Sama ketika si pasien yang laki-laki umur 40 tahun ini, karena dia habis kebakaran, udah pasti dia menghirup udara panas, tahu dari mana? Bulu hidungnya kebakar, rambutnya ada yang kebakar, itu adalah tanda-tanda, udah pasti dia menghirup udara panas. Kalau dia menghirup udara panas, kita pikirkan kalau tenggorokannya ini yang tadinya lubang pernafasannya segini, itu lama-lama dia akan mengecil. Nah, intubasi tadi adalah salah satu untuk mencegah tertutupnya secara total bagian jalan nafas si pasien. Sehingga di sini beneficientnya adalah kita memasang intubasi dan di emergency privilege ini kita boleh. Apalagi ditambah kalau misalnya ada 2 spesialis yang menyetujui. Jadi nggak apa, nggak kita pakai informed consent walaupun teman-teman selama ini apapun tindakannya harus tanda tangan atau harus informed consent. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini adalah salah satu emergency privilege gitu teman-teman. Gitu ya. Yang A, B, C, dan E ini nanti mungkin pengertiannya saja yang masih agak lupa-lupa ingat sehingga salah memilih. Alhamdulillah ada 95 orang yang menjawab betul. Begitu Bang Hari. Oke, terima kasih terima kasih Bu Sinta atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Oke, dapat dipahami teman-teman ya soal terakhir ini. Paham, Kak? Siap. Ini Bang Hari kasih lihat penjelasannya dulu ya. Tuh, nanti Bang Hari kasih. Nanti boleh dibaca. Ya, bisa dibaca nanti di grup. Harus dibaca ya, jangan sampai enggak. Bang Hari agak. Ya, betul. Oke. Kita sudah di akhir bimbingan pada malam hari ini. Udah 7 soal ya teman-teman semuanya. Sebelum itu mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Sinta untuk teman-teman yang pada malam hari ini yang mau ukom Bu di bulan Juli sepertinya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Hari ya. Sebetulnya ini adalah apa ya namanya? Mungkin kalau malam ini tuh bimbingan saya yang paling semangat Bang Hari. Saya jadi seneng banget, saya jadi semangat juga nih. Karena kenapa? Teman-temannya responnya juga banyak yang respon, terus peminatnya juga alhamdulillah rame sampai 200-an. Ya, harapan saya adalah dengan sedikitnya yang kita bahas malam ini ya, walaupun hanya 7 soal, mungkin ini adalah salah satu yang mungkin nanti bisa ngebuka pikiran teman-teman ketika mengerjakan soal ya. Dan ingat ya, mungkin tadi sebetulnya udah saya yakin lah di sekolah, di kampus, dosen gawat daruratnya ini udah nyampe ngelotok ngomongnya nyampe udah panas telinganya gitu ya. Tapi mungkin tadi ada yang lupa, ada yang apa, diingat-ingat lagi kembali ya. Walaupun GAGD ini di soal itu tidak sebanyak KMB, tapi ini juga bisa memberikan kans yang penting untuk teman-teman lulus. Harapan saya adalah nanti teman-teman setelah dari sini dibaca kembali dan bisa lulus 100% ya Mas ya. Amin ya robbal Amin ya. alamin. Iya, dan kata-kata terakhirnya adalah kalau udah usaha semaksimal mungkin ya, maka teman-teman sisanya serahkan aja sama Robnya ya. Amin. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sinta atas malam hari ini. Sama-sama. Materi pada malam hari ini itu tadi Gadar. Kita masih ada beberapa materi, ada keluarga, KMB, jiwa, anak, maternitas, dan lain sebagainya. Nanti akan di pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah diawali dengan doa, sekarang juga kita akhiri juga dengan doa. Semoga ilmu yang kita serap pada malam hari ini bisa teman-teman ambil, bisa dipelajari nanti lagi, bisa bermanfaat, yang penting untuk hukum. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, Bu Sinta terima kasih pada malam hari ini. Sama-sama. Salam kenal Ibu. Terima kasih banyak Bang Hari. Assalamualaikum. Boleh Ibu silakan untuk menjelaskan. Waalaikumsalam. Izin nanti saya minta fotonya ya Mas. Oke, Ibu siap. Ya, baik. Saya izin live semuanya, sehat-sehat dan sukses. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama.
kasih Bu. Oke, Terima teman-teman kasih Bu. semuanya. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih Bang Hari. Oke, sampai jumpa Makasih teman-teman Bang. semuanya pada malam hari ini. Semoga bisa Kasih Mas. bermanfaat ya. Amin. Den. Izin live ya Kak. Izin live ya Kak. Sampai dia jawab iya. Sampai Kak Haris jawab iya. Ya. Kenapa, Kak? RDP pulang RDP. Izin live ya Kak. Ya, sudah istirahat ya. Jangan nongkrong di kafe ya. Alhamdulillah guys, betul 1. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa besok. Tapi besok nggak sama saya ya. Tapi sama yang lain. Dadah. Mwah, mwah, mwah. Jadi kan tinggal ini.